الكرام وذرية أجمعين ثم الفاتحة لجميع مشايخنا وعالمين ووالدينا ووالديهم وأماتنا وأولادهم وأمة المسلمين أجمعين خصوصا مشايخ معنا ومسلمين ومن استعملهم بسببهم إلى ما تسلسل هذا المسجد أن الله يتوشاهم بالرحمة والله ويعيد علينا من بركاتهم وعظمهم وصفيتهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله بجاههم يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا وإياكم فهم النبيين والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين وأن الله يجعلنا وإياكم من الخلفاء العاملين ومن أولئك المتقين ومن عباد الصالحين وأن الله يستجيب دعاءنا ويشفي مرضانا ورحمتنا يسر أمورنا ويقضي حوائجنا حوائج الدين والدنيا والآخرة وعندنا موت لطف وخير وعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين يا رب العالمين. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama kita membaca kalimat alhamdulillah. Karena tanpa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, kita tidak akan mampu untuk menjalankan kaki kita ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan semua itu adalah berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, selalu mendapatkan rahmat dari Allah, dan selalu mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyambung majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif hadzal kitab rahimahullahu taala wa mata'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada pengarang kitab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adapun dalil wajibnya segala ilmu yang tersebut itu, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya bermula menuntut
menuntut ilmu adalah wajib hukumnya atas setiap orang yang Islam. Umum aja, lelakian enggak, beginian sama-sama wajib menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita istiqomah menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Dan bermula dalil, banyaknya suara Allah. Dan bermula dalil bahwa ma'rifat kepada Allah Jalla wa Azza terdahulu wajibnya daripada yang lain ilmu, yaitu dari kitab Zubat Ibn Rusyad. Kan ujar Nabi, menuntut ilmu itu kan wajib. Ilmu agama kan? Nggih. Mun ilmu IPA, IPS itu kan wajib. Nah, wajib itu ilmu agama. Jadi nang ilmu di situ nah. Ujar ulama-ulama muhadditsin, nang dimaksudkan nang fardhatun itu ilmu agama. Itu nang wajib. Apakah profesi kita? Apapun jabatan kita, sesugih apapun kita, apalagi sesugih, maka wajib seberataan menuntut ilmu pengetahuan agama. Hatta sudah alim enggak? Apalagi apa? Apalagi tidak ada alim. Nang sudah jadi tuan guru enggak? Masih tetap menuntut ilmu. Karena ujar Nabi di dalam sebuah hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, ujar Nabi, dari mulai lahir ke dunia sampai kita seberataan dibuat ke dalam liang lahat. Orang kita Islam di Banjar ini Masya Allah untung banget. Ini salah satu nakawam amalkan hadis Nabi. Dari mulai lahir sudah diajarkan ilmu agama. Bila lahir kanan itu maka diazankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri kan? Karena azan itu seberataan isinya adalah akidah kepada Allah Ta'ala. Mulai daripada Allahu Akbar, imbah itu pulang syahadat, imbah itu pulang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, seterusnya. Itu seberataan isinya ilmu pengetahuan agama. Jadi berataan kita ini alhamdulillah kan, hanya lahir ke dunia sudah dikenalkan siapa kita punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai ke mati. Ada ya? Dia ada no. Oleh anak gue bisa juga gue kok sangat lawas. Bahkan sampai ke mati nih, masih diajarkan ilmu lagi, masih diberikan ilmu lagi. Maka di antara adat guru-guru kita, bila ada orang meninggal dunia, ya kan imbah di kubur jangan langsung berikan. Ya kalau nafas biasa juga kita kata, marrobuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka, wa man ikhwanuka. Napa ada apa? Talqin mayit. Nah, arti talqin itu melajari mayit jawaban malaikat. Jadi kita orang Islam ini, ya kan, hidup tuh kada ujian aja meneron. Sampai ke mati masih dikarenakan guru ujian. Tidak. Bila malaikat datang lainnya bertiga di guru. Nah, salah sidin. Nya ada belum ada nyenangan sidin di kubu, entah napa kan, entah hanya sekali kan disuruh orang. Nang datang hibak orang ribuan. Maka sekali menarkim pakai bahasa Indonesia. Kan orang paham berada. Mau bahasa Arab orang paham juga. Ini bahasa Indonesia. Wahai fulan bin fulana atau fulana binti fulana, apabila datang kepada engkau 3 orang malaikat, salah sambungan. Kan lu aja deh. Bukan lawan bertiga. Itu kalau 3 malaikat datang. Jadi dia guru kayak apa supaya jangan sopan. Jadi dia guru
Bila datang 3 ekor malaikat, saikungnya cadangan. Langsung aja indah sempat dari itu kan. Ini guru ini ada di sisi akal lah. Ini nggak lomba ilmu, ada di sisi akal. Jadi sampai ke hati bila datang malaikat, ya kan? Maka ikam jangan takutan. Jadi itu kalau bahasa Arabnya, fala yaz'azab wala yar'aba. Ikam jangan takutan lah. Ikam jangan takutan. Jadi dia main nyaman dia menyambat guru ulun nama hadamnya. Dia menyambatnya kan ya. Ikam jangan takutan. Yang kedua itu makhluk Allah juga. Kayak ikam juga makhluk Allah. Jadi kamu harus takutan. Nih, jangan bilang kubur. Yang belum merasakan apa mau merasakan lagi. Kita itu menyambat jawaban jawaban. Jadi bila datang 2 ekor malaikat, ini akan bertakon lawan ikam, marrabbuka, siapa Tuhan ikam, faqul lahuma, maka jawab kepada 2 orang malaikat yang bertakon apa? Allahu Rabbi. Dipadahkan jawaban sudah dipadahkan bang kita Islam ini. Jadi bila malaikat datang menuliskan soal, dipadahkan sudah namanya jawabannya. Hanya mana orang Islam ini sampai ke mati hidup mana aja jawaban. Alhamdulillah kan. Ini kita misi guru-guru ini alhamdulillah rahmatan lil alamin. Sudah jadi sekolahan raja di Maneron. Tahu lagi ya? Wah, mudah kita selamat berkah. Jadi bujurlah ujar Nabi itu sampai ke mati tak masih menuntut ilmu. Buktinya ada talqin mayyit. Ya kan sampai ke mati orang yang meninggal pun masihnya menuntut ilmu lagi dengan guru yang menalkin. Oh enggih, Allah jawab Allah Tuhanku. Bila bertakun pulang yang kedua siapa Tuhan ikam, jawab pulang Allah Rabbi. Bila bertakun pulang ketiga kali, jawab dengan jawaban yang tegas. Jangan takutan. Wah, judulnya ya kan? Allahu Rabbi. Mudahan kita selamat di alam kubur berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi adapun dalil ma'rifat kepada Allah terdahulu wajibnya daripada mengaji ilmu yang lain. Ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah, berdahulu paling utama dikaji ilmu tauhid. Karena halus-halusnya ya kan? Inya sudah tahu Tuhan dia siapa? Ini mesti tahu. Biar tahu harusnya. Takut dia Tuhan dia siapa? Nggak pernah di belakang jawab. Tahu aja ini supan beneran. Enggak karena kan sudah tahu Tuhan siapa, Allah Taala. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Tahu aja. Karena memang yang pertama kali Nabi berikan pendidikan ilmu kepada kanak-kanak itu ilmu tauhid. Ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali. Sedangkan kanak-kanak itu rukun sembahyang berapa? Belum wajib. Rukun puasa berapa? Belum wajib. Paling tahu wajib sembahyang, wajib puasa. Karena disuruh banget wajib menuntut fikih karena akan harus tahu. Cuman yang sudah harus tahu siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa kitab kita. Ini masih harus tahu itu. Karena pertama kali Nabi tuntut adalah ilmu tauhid. Ada di dalam kitab itu Sidin itu Al-Imam Ruwaim Ibn Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ruwaim Ibn Ahmad Sidin pernah ditakuni orang Nam su'ila an awwali fardin faradahu Allah subhanahu wa ta'ala ala khalqihi. Sidin pernah ditakuni orang tentang apa pertama kali kewajiban yang diwajibkan Allah kepada seluruh makhluknya, kepada kita manusia deh. Faqala, maka Sidin menjawab, pertama kali yang kewajiban yang Allah berikan kepada kita adalah al-ma'rifah, meminangui siapa itu Tuhan kita. Itu pertama kali lah. Maka gambaran mulai hanya lahir sudah disambat Allah itu di telinga kanan, komatnya belum di telinga kiri. Bahkan terkadang sebagian orang kita Islam sampai meninggal dunia dan belum diadzankan dan diiqamahkan. Jadi datang waktu ke dunia diadzan dan diiqamahkan,
buliknya pun diantar di iqamahakan macam bid'ah. Ada kalau di Quran nang ayat nang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ujar Tuhan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia. Ini jin dan manusia ini sama-sama makhluk Tuhan, dan sama-sama ada kewajiban kepada Allah. Jadi jangan dikira nang sembahyang tuh pian aja ada. Jangan dikira nang menuntut ilmu tuh kita aja manusia kada. Jin pun ini mengaji juga. Makanya kalau kalian mendengar ada manakib Syekh Hasan Al-Banjari kan, manakib Datu Kalampayan, Datu itu saking harapnya nang jadi murid bukan hanya manusia, jin jadi murid sini. Berarti kan menunjukkan jin pun ini wajib menuntut ilmu. Bahkan di almarhum Abah Guru Bahari sama Pak ujar sidin, murid Datu itu sampai wahid masih hidup. 6 guru sudah meninggal, Datu Kalampayan. 6 anak muridnya masih hidup. Karena jin itu umurnya jauh lebih panjang daripada umat manusia. Datu siapa ya? Datu Gedong. Nah, ya kan? Nah, itulah diantara muridnya Datu Kalampayan. Kan kayaknya ulun mengisahkannya mudah kita dapat berkah sidin lah, sampai kita pinantu sejarah-sejarah ulama-ulama Banjar nih. Jadi Datu Kalampayan itu kan waktu menuntut ilmu di Makkah kan ada 4 serangkai disebut. Artinya 4 orang yang paling berkawan nih. 1 Syekh Hasan Al-Banjari kan Datu Kalampayan. Nang kedua kawan sidin sekaligus menantu sidin Syekh Abdul Wahab Bugis, orang Bugis nih. Nah, kalau diambil menantu oleh Datu Kalampayan, anda bisa deh, pian isi kawan, berkawan mana nih? Kawannya kada si kawinan, pian tak dulu kawin, bisi anak beginian bujang, kawin anak. Jadi pian isi menantu kawan, ada Kalampayan, karena kawannya orang baik. Maka di dalam fikih itu dianjurkan, bila kita kawitan, bisi anak beginian, dianjurkan mencari suami anak menantu itu orang yang berilmu. Bahkan di dalam fikih dianjurkan untuk menawarkan ke orang alim. Cuma jangan ke ulun, jangan. Bahaya di rumah. Karena terjadi kiamat kecil terjadi. Masya Allah. Jadi kan Datu Kalampayan, Syekh Abdul Wahab Bugis, orang Bugis. Kemudian yang ketiga Palembang, pengarang Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Somad Al-Palembani kan, ketiga. Yang keempat Syekh Abdul Rahman Al-Misri Al-Badawi. Nih kayaknya nang pengarang apa nih? Sifat 20. Kayak sini Syekh Abdul Rahman Al-Misri Al-Badawi. Berdiam di Mesir, orang Badawi. Syekh Abdul Rahman Al-Misri. Berempat di kawan. Jadi Syekh Abdul Wahab Bugis nih, nang kawan datu nih. Sidin tuh bilang majelis ya kan, anak guru besar, jadi banyak santri sidin. Terkadang di majelis sidin tuh ada seekor anjing yang datang. Jadi murid sidin nih, kada zaman ada anjing di majelis, hendak memburu, terus menjauh, anjing duduk di majelis, menjauh. Nah, Datu Bugis tahu, nang datang ini bukan anjing biasa. Jadi Syekh Abdullah kalau sari guru biar aja dia duduk sini, karena ada mahal juga. Jadi ternyata nang datang itu bukan anjing binatang, ternyata nang datang itu adalah jin yang menyamar jadi anjing. Nah, jadi Datu Kalampayan bisi murid jin, Datu Wahab Bugis pun bisi murid dari bangsa jin. Nah, jadi jin itu bisa menyamar macam-macam bang ya kalau dah. Makanya hati-hati benar dah, ya kan? Membunuh binatang tuh hati-hati benar. Kalau inya jin, harus hati sembian. Kalau di sidangnya di persidangan jin, nah ini arahan pada nama Mahkamah Konstitusi lagi nih. Emang sudah dibawanya ke padang jin, tak ada apa-apa atasnya apa-apa sudah lo kisahkan semalam ada lo kisahkan yang dibawa ke padang jin sudah kan? Ya, belum ya? Jangan belum bisa mengisahkan deh. Belum kan? Sudah kan?
Sudah pernah? Oh belum. Iyalah. Tinggi. Anu kayak gini saja. Nang membunuh ular sudah lah. Iya kan? Ayo anak. Jadi orang ini manusia deh. Jadi si jin ini rupanya ada ular. Jadi ular ini dianggap si jin mengancam hidup si jin. Itu kan? Lalu ular itu dicatut si jin. Makin lagi itu ular. Itu kisahnya. Singkat cerita mati itu ular. Ternyata adalah pas manusia itu dibawa kepada jin. Ternyata yang dibunuh bukan ular biasa. Yang dibunuh adalah salah satu bangsa jin. Dibawa kemana? Ke persidangan jin. Disidang. Ada gampangan. Anda kayak ini kenapa? Bicara gimana? Anda telah membunuh bangsa kami. Menurut di dalam hukum qisas, kan ada hukum qisas tidak? Di dalam fikih pun kita belajar hukum qisas. Apa itu hukum qisas? Hukum yang diberikan sesuai dengan kejahatannya. Bila membunuh orang, maka diapain juga? Dibunuh juga. Nah, jadi ujar bubuhan bangsa jin, pian membunuh bangsa kami deh. Maka pian bila membunuh, kisosnya pian harus dibunuh juga. Nah, jangan manusia celakaan seorang apa membunuh bangsa jin sampai meninggal dunia. Jadi ujar manusia ini ulun ini maaf apa ya Bang Nayar. Ulun ini masalahnya kada tahu itu bubuhan bangsa pian. Ulun kira binatang biasa. Jangan tahu bubuhan pian kan bakal ulun bunuh. Jadi sampai ingat melesnya. Sampai ingat apa di kita? Maju banding itu apa namanya? Pelekop apa namanya? Bila orang termasuk sidang, lalu terdakwa itu mengajukan banding apa namanya? Pledoi. Nah, mengajukan pledoi. Ada panggil apa pledoi itu pokoknya itu nah. Pokoknya nang terdakwa itu mengeluarkan pendapat ini lah. Aju banding. Akhirnya dibicarakan oleh bubuhan bangsa jin bujuruan. Karena kalau diputus anak mau dibunuh deh. Karena manusia itu bukan membunuh jin, tapi yang membunuh ular. Ular itu kan ular binatang biasa, bukan manusia, tapi kan membunuh jin. Nah, jadi bingung bubuhan jinnya kayak apa nih? Memutus anak manusia nih dibunuh kah? Ada kayaknya. Jadi rupanya ada di antara jin itu nang tahu bahwa di kampung itu ada ulama besar dari kalangan manusia. Nah kayak ini kita nah, ini kan kita karena alimnya nih. Ujar bubuhan jin ini kan tentang alimnya di tangan ini. Nah datangin bang situ nah ada guru besar di kalangan manusia. Kok rumah sini pintu air kulkas tuh ada. Misalnya ya. Kalau kayak itu ada guru besar, sini bila ada masalah data pas itu hilang, masalah orang dipecahkan, itulah tujuan orang alim itu ada di dunia nih, supaya memecahkan masalah orang. Nah, jadi bahwa kita letakkan bubuhan manusia ini, karena ini kan manusia jadi harus dihukum dengan sesuai hukuman manusia nih. Datanglah ketuan guru bubuhan jin, datang. Waalaikumsalam. Kami ini guru bangsa jin, juga iya kan? Nah kabar, baik guru. Kami letakkan guru sebutin hukum kami. Nah masih mengganjal-ganjal. Kenapa? Ini guru ada bubuhan pian, ini bubuhan kalangan manusia nih. Inya membunuh guru bubuhan bangsa kami. Cuma jangan terdakwa ini kan ulunnya bukan membunuh jin. Ulunnya membunuh binatang. Mau kita membunuh binatang masa kita dimati hidup, Pak? Dia membunuh nyamuk dimati hidup ya lah. Kada kalau karena hukum Kristus pada binatang kan. Nah, jadi bingung kami ini boleh memutuskan kayak apa deh. Nah, guru kadang manusia ngomong kok pikir dulu. Aja mau minum manusia deh. Sebenarnya kayak gitu dulu nah. Ada di sini satu kaidah macam ini. Apa di sini? Man zayya bi zayyihi
Nah itu ada di dalam satu kaidah atau kalau di dalam hadis Nabi kalau dibawa dengan dalil ini nah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi ujar guru kesimpulannya manusia ini kalau dihukum qisas. Kenapa? Karena salah hubungan pian bangsa jin. Kenapa salah kami hubungan bangsa jin? Karena ujar guru bila hubungan pian menyamar dengan satu wujud binatang, maka hubungan bangsa pian dihukumi seperti hukum binatang, bukan hukum jin. Pian menyerupai ular, maka pian hukum ular, bukan hukum jin. Jadi dia guru bujur aja manusia itu yang membunuh ular. Berarti bila ia membunuh ular bukan membunuh jin, karena jin yang salah ia membunuh jadi ular. Maka jalur guru diputuskan inya jangan dihukum mati, inya kalau bersalah. Apa ada sujud syukur banget, terima kasih banyak guru apa lagi yang dapat daging kurban guru. Masih suasana biar ya Allah di Banjar di majlis rumah berapa hari ini hilang habis sudah tasrik masih daging disuruh bubuhannya. Iya kan tasrik itu kan masih hari kurban makanya kenapa hari tasrik itu diharamkan puasa karena 3 hari imbah raya Idul Adha itu kan masih hari daging hari kurban, hari hidangan untuk umat Islam, makanya haram kita puasa 11, 12, 13 jangan puasa. Kenapa? Karena masih suasana kurban, suasana tasyrik, masih menikmati hidangan. Tapi kita orang Banjar karena sampai hari tasyrik, sampai habis Dzulhijjah kada habis daging. Hebat juga orang Banjar nih. Dekat gampang kan? Itu orang alimnya luar biasa. Jadi nyaman banget bila ada orang alim dah. Makanya di kampung itu bila ada orang alim biar seikum aja insya Allah dari kampung itu selamat dia. Mungkin kayak kita ini kan di Banjarbaru, tapi Banjarbaru ini parah kalau Martapura gimana? Gimana dihukumin kayak Martapura karena parah banget lawan apa deh? Martapura kan? Karena siapa kan Martapura kan berjalan bagus kan sampai ke Martapura beli penakon. Apa aja? Artinya kan di dalam kaidah itu maqarab syai'a yuta'u mahodan. Jadi sesuatu yang mendekati akan yang lain, maka sesuatu yang mendekat itu diberikan hukum yang dimarakinya. Walaupun hidup di Banjarbaru, tapi di Banjarbaru dekat dengan Martapura. Apalagi masalah guru-gurunya guru Martapura. Nah, maka pian pun bisa dimakan man tasyabbaha bi Martapura fahuwa min Martapura. Nah, itu. Atau ma qaraba Martapura yuqahum mal Martapura. Nah, jadi luar biasa lah. Jadi hidup di Banjarbaru ini masih kayak suasana di kampung lagi. Macam itu untungan ya, bubuhan panitia, bubuhan pengurus masjid, yang tidak banyak kurang di atasnya lah, tapi banyak gitu kan. Dalam minggu ini bubu aja lah. Itu mau dulu nggak ada bubu kayak ini jadi. Jadi awal-awal yang wajib ya kan ilmu yang diberikan kepada manusia yang dituntut itu adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Quran tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada umumnya kan kita memaknaikan macam ini, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Karena kalimatnya ya'budun. Nah, tapi menurut tafsir Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupu Nabi, ujar Abdullah bin Abbas, liya'budun itu bukan hanya ibadah, tapi maknanya liya'rifuni. Jadi aku ciptakan jin dan manusia itu tujuannya untuk kenal dengan siapa aku sebagai Tuhannya. Nah, itu sebenarnya ujar tafsir Abdullah ibn Abbas. Karena kalau beribadah, kada kenal dengan siapa yang diibadahi, kada bakal sah. Kada bakal sampai ini apa nanti yang gauli kada bakal sampai. Memang kayak itu. Kita kadang kenal siapa Allah Ta'ala, tapi pian sembahyang misalnya Allah, tapi pian kada tahu sifat Allah itu kayak apa. Dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, kada tahu. Ya Allah. Nah, maka ujar ulama-ulama kita sembahyang yang kayak ini pokoknya apapun seluruh ibadah bila kada ada hakikatnya kan sia-sia tuh. Sia-sia. Lawan pula mendibalik ada tauhidnya tapi ibadahnya kan ada sia-sia juga.
Ya kan, aku pinang sudah lawan Tuhan ya. Jadi karena kalau lagi sembahyang, lah orang justru pinang dulu supaya nyaman sembahyang kata itu, supaya kenal nampian sambat itu siapa orangnya, kan kayak itulah. Bukan bila sudah mengenal amping sembahyang. Banyak mana ajaran macam itu? Ada di daerah Hanusia, di daerah Palehari. Ada ajarannya. Belum sekolah baru di Palehari sana ada acara. Jadi dari panitianya anu gurai kita ini ada melewati satu kampung. Nang kampung ini hampir sekampungan tamat sembahyang lima waktu. Mana duduk di mana biasa ini? Tamat. Mun sekolah oke lah tamat. Kuliah oke lah lulus. Ini sembahyang tamat. Ya Allah Ta'ala, maka banyak nang umpat. Ya Allah. Jadi malah nang kita sembahyang ini disambatnya belum sampai ya. Nang sembahyang Allahu Akbar, nang bacaan, baca sholawat belum sampai. Tuh lihat nih kita mau sampai nakal sembahyang lagi. Nah kada perlu baca lagi. Karena orang sampai itu kada perlu uyuh lagi. Ujarinya sampai ya, cuma sampai ke mana? Orang justru orang semakin sampai ke Allah Ta'ala kan semakin hikmat ibadahnya. Ya dulu sampai ya, gilanya nang sampai. Mau orang sembahyang itu gila ya, ya Allah kan. Apakah alasannya apakah? Karena dalam digugurkan kewajiban sembahyang, tetap sembahyang sampai ke mati, hanya sampai sembahyang. Soal matian, hanya sampai sembahyang. Sudah mati dulu aja, mematiakan anu batin mulut, bal segala macam. Ini macam-macam aja. Pintar pada kepandel. Ya Allah, masalah ilmu yang kayak itu nah. Bahkan terkadang ada orang yang tabu ditimpas, kebal ditimpas, cuma kada tahan sembahyang. Kada tahan puasa. Ditimpas tahan, ditembak tahan, ya kan, ditombak aja tahan. Cuma puasa yang 12 jam aja kada tahan. Ya Allah, ya Allah, kan ada ajaran yang kaitan. Allah kasihan. Coba mau dilihat-lihat, nang umpat di sisi itu dasar nang minim pengetahuan juga. Nang sekali sama setahun, nak bisa duduk ke majlis guru, hari-hari bawa usahanya, dapatnya ajaran, ampe sembahyang, nari bujur nih. Ini nang pas nih, pas saya lawan hawa nafsu ya Allah. Hawa nafsu itu akur kan, sembahyang ampihan, puasa ampihan, berzakat kalau usah, akur kan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu indah banget ya, macam itu. Ini hawa nafsu itu dibakar neraka 3 kali dibakar Tuhan hanya mengakui bahwa Tuhan Allah Ta'ala. 3 kali dinyalakan ke neraka. Hawa nafsu nih. Tang diantar Tuhan ke neraka, sakit banget ke neraka. Kita tahu Tuhan siapa Tuhan ikan? Karena menjawab Allah Ta'ala. Anda pulang kedua kali, kadang menjawab pulang. Siapa Tuhan ikan? Hawa nafsu. Kadang menjawab kalau 3 kali hanya aduh sakit. Siapa Tuhan ikan? Iya. Hanya merasa sudah dilenyak mengalir kita hanya mengaku bahwa Tuhannya adalah Allah Ta'ala. Maka itu hawa nafsu. Karena kalau dibiarkan hawa nafsu ini, hawa nafsu itu nyamannya guring bang. Cuma karena guringnya itu ya mungkin nyaman guring nih. Banyak apa dimungkir, kalau guring itu nyaman banget. Tapi sekadar nyaman di dunia, bukan itu keinginan kita kan. Nyaman di dunia ini senyaman-nyamannya orang di dunia, bila meninggal ampi gak nyamannya? Ampi. Sesugih-sugihnya orang di dunia, bila meninggal dunia ampi gak sugih? Ampi. Ayo, ada kan? Sebungas-bungasnya orang hidup di dunia, meninggal masih gak bungas di kubur tuh? Kada terpakai lagi. Bungas dan kaya kau bila sudah mati, aku nabi yang kawin. Kada artinya lagi, boleh kan? Nah, iya udah di dalam syair kan, tazawwad qarinan min fi'alihi fa inna qarinal fata ma ya'malu. Itu di dalam syair. Ujar syair mengatakan banyak-banyaklah bersama kawan di kubur. Disuruh isi kawan di kubur. Apa nang kawan? Fa inna qarinal fata ma ya'malu. Karena sesungguhnya
kawan seseorang ketika meninggal adalah perbuatan ketika di dunia. Bila amal yang bagus, alhamdulillah kita duduk di majelis, ada bagus, ini khair, majelis baik deh. Apalagi duduk di masjid kada gampangan. Di masjid ini disebut dengan suqul akhirah. Pasarnya akhirah adalah masjid. Ini pasar akhirah. Jadi orang yang berdagang dengan Allah di masjid tidak bakal rugi, bakal mendapat kerugian, pasti untung. Yang sembahyang dapat keuntungan, yang duduk atau yang duduk wara di masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal, duduk aja membaca Quran kada, baca shalawat kada, istighfar kada, duduk wara di masjid. Niat i'tikaf sepanjang duduk tuh nanti dicatat amal ibadah kepada Allah. Hebat di masjidnya. Makanya haram di masjid mengurus urusan dunia kalau begitu. Maka sampai Nabi itu melarang kalau ada sesuatu yang ingin diumumkan, sesuatu yang ada urusan dengan masjid, jangan mengumumkan di dalam masjid. Kalau hendak keluar mengumumkan, pinjamnya nak keluar, biar mic-nya dibawa ke mana? Keluar, itu nampas. Makanya di Masjid Al-Qaram Martapura, bila mengumumkan sesuatu yang ketinggalan oleh jamaah, ada ruangan khusus di luar masjid. Ada kalau di samping ada tempat khusus pengumuman. Macam-macam pengumuman iklan berjualan lah, macam-macam pengumuman ini dan itu. Pas di Al-Qaram itu, karena memang sesuatu yang urusan dunia jangan dibawa ke dalam masjid. Bahkan bahari ujar Nabi pernah mengatakan, idza ra'aita man yabi'u aw yabta'u fil masjid. Ujar Nabi Muhammad, idza ra'aitum, apabila kalian melihat ada seseorang yang hendak menukar barang di masjid, bertukar, aw yabta'u, atau hendak menjual atau bertukar, pokoknya melakukan jual beli di dalam masjid, fakulu, maka ucapkan, ujar Nabi, la arbahallahu tijaratan, mudahan usaha ikan akan untung. Itu Nabi yang mendoakan. Bila ada orang yang berakad jual beli di dalam masjid, bertukar beli, didoakan oleh Nabi, mudahan ikan bakal beruntung usaha. Mau beruntung, Nabi langsung mendoakan. Makanya hati-hati benar. Jadi barangkali dalam jemaah kita ada beli pengsangka buruk lah. Barangkali ada di antara orang-orang yang usaha itu kenapa bangkrut, barangkali pernah satu kali transaksi di dalam masjid. Kalau Nabi yang mendoakan ada bakal salah. Bahkan dulu di zaman Sayyidina Umar, Raja Usama 7 orang dikit lagi. Di zaman Sayyidina Umar ada orang berjualan di dalam masjid. Gimana ada dijualannya aslinya? Kalau di dalam tadi banyak ada. Ini pelajaran deh. Ada deh. Jadi dulu di zaman Sayyidina Umar pun ada orang yang berjualan di masjid. Apa biar Sayyidina Umar? Ya hadza, orang berjualan. Inna hadza suqul akhirah. Ini masjid adalah pasarnya akhirat. Orang yang ingin berdagang ibadah kepada Allah, ini masjid. Bila pian hendak, wa idza aradtal bai'a fakhruj ila suqid dunya. Ujar Nabi, bila hendak berjual beli masalah dunia, keluar ke pasar dunia, jangan ke pasar akhirat. Bila Rabbana. Jadi bila nanti ada hubungan apa-apa, ya kan, kayak barang hilang, ya kan, diomongkan, ini ada barang hilang, ya kan, nah fungsi apa? Nah itu apa tuh jangan di dalam masjid, berjualan jangan di dalam masjid, mengendaraan dunia jangan di dalam masjid. Minimal benar orang yang melakukan akad jual beli di dalam, minimal benar kalau kita mazhab Syafi'i makruh. Memang ada haram, tapi apa itu makruh? Perbuatan yang Allah katakan tujuh. Bila sudah Allah katakan tujuh itu Allah baik pikiran. Allahnya katakan tujuh, Nabinya mendoakan. Macam itu. Tapi menurut masalah fikihnya sah saja lah jual beli, sah saja. Dari 4 mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, nang memandangkan berataan, seberataan ada boleh berjual di masjid. Minimal makruh. Saikum
mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan berjual di dalam masjid hukumnya haram. Artinya berdosa. Jadi kalau hendak keluar daripada khilafiyah, ya jangan digauli sama sekali. Kalau kita terlanggarnya hukum haram daripada mazhab al-Hanabilah, daripada mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala. Karena masjid ini diperuntukkan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Jadi apapun yang kerjakan, apapun yang gawi, harus sesuatu yang ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Kalau kurban ala kulli hal karena ibadah, ada bapak ya kalau ini promosi bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa hendak nukar anu sabun piring, modal masjid. Sabun piring menjual promo dalam masjid, bilang terlalu, ya kan? Ada baru datang sales loh, ya kan baru Jumatan lah. Anu kawalah kami minta waktu kan habis nonton Jumatan, hendak mempromosikan barang, jangan di dalam masjid. Ada boleh, bila hendak di luar situ di parkiran itu akan berjualan. Situ nang kalau stand ayo jualan situ. Situ nang kalau berjualan. Mau di dalam masjid yang lagi mau orang, kasih 5.000 di dalam masjid. Ujar Nabi, mudahan jualan di kamar untung. Nabi mendoakan. Jadi amin telah. Mudah-mudahan kita selamat pada anda. Nah, jadi kalau urusan masjid ini kita harus lebih hati-hati. Jadi untung banget lah bila ada orang-orang yang mampu memakmurkan masjid, ada termasuk orang beruntungan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid sudah Allah katakan bahwa orang itu orang yang benar beriman kepada Allah. Jadi niatakan biar turun ke masjid, duduk hadir di majlis taklim di masjid, niatakan niat memakmurkan masjid. Amun kada kita siapa lagi? Mahadang kurang, jadi hadar rantai kan? Iya, hadar harus dihadar. Makanya kan kayak subuh ini lah, subuh pian ada, itu ada amalan yang benar ada di waktu iqamah. Bila sudah tuntung amalan, tuntung berdoa, gurunya kada datang, qomat aja langsung. Tinggal hanya gurunya. Memang harus kayak gitu. Ya kalau jangan menghadang gurunya dekat. Karena sembahyang itu paling bagus di awal di awal waktu. Sahabat pernah bertanya lawan Nabi, "Ayyul amali afdalu?" ujar Nabi kita. Apa amalan yang paling afdal wahai Rasulullah? Ujar Nabi, "As-salatu ala waqtiha." Sembahyang di awal. Jadi sembahyang di awal waktu itu lebih bagus ketimbang ulur waktu. Kalau menghadang jamaah, harusnya jamaahnya yang bakalan, bukan kita yang menghadang jamaah. Menghadang jamaah macam itu. Jadi tinggal aja gurunya. Ada bapak ya, nah macam itu. Mas gurunya lambat, belum bisa lambat. Harus jadi dulu bagus lah itu. Jangan menghadang. Nah, supaya yang subuh ini waktunya kan ada banyak macam itu. Nasi sudah berbagi lah. Nampak lagi. Mbak sudah Pak. Untung ada bujur dapat warisan Nabi, bujur badan ini. Ya kan, Sayyidina Abu Bakar itu orang di dalam masjid itu ada berbagi warisan Nabi, dapat warisan bin bertanda. Ini nyata belum di hadapan mata kita, alhamdulillah benar. Warisan dari Nabi. Jadi untung banget, mudah-mudahan kita berdan jadi orang yang selamat, bahagia dunia wal akhirat, dan mudah-mudahan dengan keberkahan kita duduk di masjid di salah satu rumah Allah Taala di majlis ilmu, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, Allah ampuni segala dosa kedua orang tua kita, Allah ampuni segala dosa dzurriyyah seluruh keturunan kita, keluarga kita, anak bini kita, dan mudah-mudahan Allah permudah, Allah lancarkan segala usaha kita, segala urusan kita, dan Allah luaskan rezeki kita yang halal, yang penuh dengan keberkahan, dan mudah-mudahan seluruh anak kita, dzurriyyah kita, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai dzurriyyah yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan Allah tidak matikan kita semua sebelum kita melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Mekah dan ziarah ke Madinatul Munawwarah, kubur Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya ala kulli niyatin salih ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات